Kajian pagi ini kajian lanjutan dari kajian bulan yang lalu tentang nasihat-nasihat untuk orang yang diberikan kesehatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke nasihat yang pertama. Para ulama sepakat bahwa sehat adalah salah satu nikmat yang sangat pokok. Tampaknya seluruh nikmat yang lain kurang begitu utuh. Agar sehat ini terus-menerus diberikan Allah kepada kita, maka nasihat yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah ikatlah nikmat sehat itu dengan kekuatan syukur. Dengan bersyukur berarti nikmat itu kita ikat dengan kuat sehingga tidak lepas dari kita. Dengan lemahnya syukur berarti ikatan terhadap nikmat sehat itu ikatan yang lemah, maka nikmat sehat itu akan mudah lepas dari kita. Nah, cara terbaik untuk bersyukur kita sudah sampaikan adalah menambah amal soleh. Allah mengaitkan syukur dengan amal soleh dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal soleh. Syukur dikaitkan dengan amal soleh. Kenapa demikian? Karena orang yang diberi nikmat berarti diberikan kemampuan besar untuk beramal soleh. Justru Allah memberikan kepada kita nikmat agar kita memiliki banyak kemampuan untuk berbuat baik atau beramal soleh. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang diberi nikmat lalu tidak beramal soleh, jauh lebih tidak akan mampu untuk beramal soleh di saat nikmat itu sudah lepas dari diri. Jika saat sehat orang kurang amal soleh, saat lapang kurang amal soleh, maka lebih sulit lagi dia untuk mampu beramal soleh di saat nikmat lapang itu sudah dicabut, di saat nikmat sehat itu sudah dicabut. Karena memang peluang, kesempatan, nikmat-nikmat itu sebenarnya adalah alat bagi kita untuk semakin memperbanyak amal soleh. Karena itulah ketika Nabi sholatnya bengkak-bengkak, lalu ditanya oleh Bunda Aisyah, mengapa engkau membebani dirimu dengan beban yang berat, padahal sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Perhatikan jawaban Nabi. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nah, berarti cara bersyukur itu adalah memperbanyak amal soleh, sampai Nabi kakinya bengkak karena memperbanyak amal soleh lebih dari biasanya. Ini nasihat yang pertama. Lalu kita sampaikan di poin terakhir kemarin, orang yang tidak mampu bersyukur atau tidak mau bersyukur di saat sehat, lalu apa haknya untuk mengeluh di saat sakit? Sehat nggak bersyukur, terus sakit mengeluh. Apa haknya mengeluh? Padahal di waktu sehat dia tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur di waktu sehat nggak punya hak untuk mengeluh di saat sakit. Nah, hari ini kita akan memasuki nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua ini insya Allah mampu melindungi kita dari berbagai macam musibah yang menimpa orang lain, termasuk sakit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man ra'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahi alladhi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa 'ufiya min dzalikal bala' ka'inan ma kana ma'asya." Siapa yang melihat orang lain yang tertimpa musibah, entah apapun musibahnya, sakit, kecelakaan dan seterusnya,
setelah melihat atau mendengar orang lain tertimpa musibah, orang ini berdoa dengan doa ini. Yang tidak hafal bahasa Arabnya nanti saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia saja. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau orang berdoa dengan doa ini saat melihat orang lain tertimpa musibah atau mendengar orang lain tertimpa musibah, maka kata Nabi dengan doa ini, maka kata Nabi orang itu akan diselamatkan dari musibah tersebut, musibah apapun itu semasa hidupnya. Doanya sudah pernah dengan Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Si fulan itu dirawat kena penyakit anu. Kita nyebut Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi, kalau orang berdoa dengan doa ini, orang ini akan dihindarkan dari musibah yang menimpa orang lain itu. Apapun musibahnya sepanjang hidup. Apa terjemahnya? Terjemahnya adalah Alhamdulillah Allah melindungiku dari musibah yang menimpa orang itu dan memberikan kepadaku banyak kelebihan di atas makhluknya yang lainnya. Ini terjemahnya. Tapi jangan di depan orangnya. Saya tertimpa musibah yang Alhamdulillah saya bisa berantem itu. Tapi ini doa untuk kita saja, tidak kita jaharkan di hadapan orang tertimpa musibah. Nah, ketika kita berdoa dengan doa ini, kita tahu bahwa doa ini menggunakan Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang itu bersyukur maka aku akan tambah. Makanya syukur itu sebenarnya sebagaimana kita sampaikan, syukur itu tempat perlindungan yang sangat aman. Syukur itu tempat perlindungan yang paling aman adalah bersyukur. Karena tidak berjumpa antara syukur dengan azab itu tidak akan pernah berjumpa. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau enggak bersyukur azabku pedih. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku akan tambah. Dalam ayat yang lain, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan mengazab engkau jika kalian bersyukur. Nah, maka doanya tadi Alhamdulillahilladzi 'afani. Alhamdulillah Allah telah melindungi aku mimma ibtalaka bihi, dari musibah yang menimpa dirimu wahai fulan. Wa faddalani, dan memberikan kelebihan kepadaku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, memberikan banyak kelebihan kepadaku di atas makhluk-makhluknya yang lain. Maka kata Nabi, orang yang berdoa dengan doa ini akan dihindarkan dari musibah yang menimpa orang yang lain itu, apapun musibahnya sepanjang hidup. Dan ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalau tertimpa orang musibah, kasihan ya, kasihan banget orang itu, tapi lupa dengan doa ini. Padahal doa ini adalah proteksi kita agar kita tidak mengalami musibah yang ditimpa orang itu. Sudah pernah tahu ya? Belum pernah ya? Nah, ini penting. Apapun musibah orang lain, lalu kita tahu, kita lihat, maka doalah ya doa ini. Alhamdulillah, melindungi aku dari yang menimpa orang itu dan memberikan kepadaku banyak kelebihan atas makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini kalau bahasa Indonesia ini. Ini poin yang kedua bagi kita, yang diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang tidak tertimpa musibah saat ini. Doalah dengan doa ini. Kemudian yang kedua, masih dalam konteks doa juga, tipsnya adalah mintalah kepada Allah maaf dan perlindungan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallallahu al-afwa wal afiyah." Kata Nabi kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, mintalah kepada Allah maaf dan perlindungan." Karena seseorang, kata Nabi, tidak diberikan
sesuatu yang lebih baik setelah diberikan keyakinan, melebihi ketika seseorang itu diberikan kesehatan. Jadi ternyata Nabi mensetarakan kesehatan itu dengan keyakinan. Karena keyakinan itu konteksnya kesehatan jiwa. Kalau afiah, kesehatan itu sendiri kesehatan fisik. Maka orang yang sehat jiwanya akan memiliki keyakinan iman yang kokoh. Maka orang-orang yang memiliki kesehatan fisik, maka fisiknya akan kuat. Maka Nabi mensetarakan, wahai Abu Bakar, mintalah kepada Allah maafnya dan perlindungannya. Dan Nabi tidak hanya berkata kepada Abu Bakar, tapi juga berkata kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Abbas, ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang aku mintakan kepada Allah. Ajari aku doa yang aku minta kepada Allah, wahai Rasulullah. Kata paman beliau. Kata Nabi kepada Abbas bin Abdul Muttalib, sallallahu al-afwa wal-afiyah, mintalah kepada Allah maafnya dan perlindungannya. Jadi doanya gimana Ustaz? Pendek. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ini yang pendeknya, versi pendeknya. Tapi kalau yang versi panjang, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, itu panjangnya. Kalau pendeknya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu maafmu dan perlindungan dari. Nah, panjangnya apa? Maafmu, perlindunganmu pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku. Wah, ini bisa. Dan yang menarik, kenapa kok di sini yang diminta itu adalah maaf dan perlindungan? Coba kita baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Sekali lagi, Allahumma. Lanjut. Terus. Apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Coba tanpa saya tuntut. Allahumma walidni afiyah. Tidak apa maksudnya. Pendek ya. Makanya saya kasih versi yang pendek. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang-orang tua ini biasanya susah hafal, mudah lupa. Nah, oke, kita mulai. Saya selalu berdoa dengan doa ini setiap doa atau setiap saya sholat, saya biasa doanya. Doa ini jarang saya lupa. Maaf untuk dosa. Al-afiyah yang artinya perlindungan dari hukuman disebabkan dosa. Maafnya untuk dosa, afwa, afiyahnya perlindungan dari hukuman dosa. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena yang namanya musibah itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Makanya zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Para ulama mengatakan timbul kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas. Para ulama mengatakan disebabkan dosa-dosa manusia. Jadi dosa itu erat kaitannya dengan penyakit, erat kaitannya dengan virus. Makanya kalau kita mengunjungi orang sakit, salah satu doanya apa? Biasanya kita Rabban nas al-dhibil ba'sa, ya kan? Tapi ada yang lain yang kita lupakan mungkin. Kita bilang begini kepada yang sakit, tahur, insya Allah. Artinya apa? Tahur, bersih. Bersih insya Allah. Kenapa? Karena sakit itu dalam perspektif agama kita itu menggugurkan dosa. Hadisnya banyak. Jangankan penyakit sampai tertusuk duri saja, itu dalam hadis Nabi itu mengampuni dosa. Nah, coba sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita sudah minta maaf kepada Allah, kemungkinan besar dosa kita itu sudah dihapus
sehingga tidak perlu didatangkan musibah untuk menghapus dosa kita. Sudah nyambung ya? Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kita tanpa sebuah alasan. Tidak mungkin. Nggak mungkin Allah mendatangkan penderitaan tanpa sebuah tujuan mulia, itu nggak mungkin. Karena Allah tidak mungkin memberikan penderitaan untuk menyulitkan kita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Allah itu memberikan penyakit tujuannya menyakiti, itu tidak mungkin. Sebagaimana ayah ibu kita nggak pernah memukul kita untuk menyakiti, itu bukan tujuannya. Betul atau tidak? Dokter saja tidak pernah melukai untuk melukai. Dokter melukai untuk mengobati. Membedah untuk apa ya? Iya, untuk mengobati. Kalau dokter saja tidaklah dia melukai untuk melukai, tapi melukai untuk mengobati. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan dia ingin mendatangkan penderitaan kepada kita. Gini, saya mau tanya, hubungan ayah ibu kepada kita itu hubungan apa sih sebenarnya? Enggak, hubungan sifatnya hubungan apa? Musuh atau hubungan kasih sayang? Ayah ibu kepada anaknya itu hubungan yang penuh dengan cinta, kelembutan, kasih sayang. Tidak mungkin hubungan Allah kepada kita kalah dari hubungan ayah ibu kita. Pasti Allah lebih sempurna kasih sayangnya, kelembutannya kepada hambanya, melebihi cinta ibu kita, ayah kita kepada kita. Nah kalau demikian, maka tidak mungkin yang sangat penyayang itu mendatangkan penyakit, mendatangkan penderitaan tanpa tujuan yang mulia, itu tidak mungkin. Nah, karena itulah tadi kita meminta maafnya untuk dosa. Kalau dosa sudah dimaafkan, maka tidak membutuhkan lagi bencana. Karena bencana itu hanya diberikan oleh Allah untuk orang yang butuh. Saya yakin di sini nggak ada yang suka sakit, benar nggak? Ada yang suka sakit. Tapi dalam hidup ini kita membutuhkan sakit. Butuh nggak sakit? Halo? Tapi pernah sakit, Pak? Apa iya Allah memberikan Bapak sakit waktu itu sementara Bapak tidak membutuhkan itu? Masa Tuhan memberi sesuatu kita yang sia-sia sih? Betul atau tidak? Kalau manusia sih memberi sesuatu kita yang sia-sia, ya sangat mungkin. Lah Tuhan kok memberikan sesuatu kepada kita yang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya? Mustahil. Kita memang gak suka musibah, kita gak suka sakit, tapi kenyataannya semua itu sangat kita butuhkan, walaupun kita tidak boleh memintanya. Karena kalau kita minta, belum tentu saat itu kita butuh. Tapi kalau Allah beri, pasti di saat itu kita sangat membutuhkannya. Sudah nyambung? Ya, saya sih, kalaupun sakit, ya Allah jangan yang berat-berat lah. Gitu. Ya gitu. Benar nggak? Ya, flu-flu biasa, pusing sekali-sekali, gatel-gatel. Kalau nggak ada yang demikian, hidup kita malah nggak akan terasa nikmat. Karena saya sering mengatakan kesendirian itu menghilangkan nilai dari sesuatu. Malam sendiri nggak ada siang, malam nggak ada nilai. Siang sendiri nggak ada malam, nggak ada nilai. Betul? Maka ketika sesuatu itu berpasangan, ya, maka sesuatu itu menjadi memiliki nilai yang besar. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah mengapa salah satu tolak bala itu kita meminta ampun, atau dalam bahasa kita istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini semakna dengan doa yang barusan.
saya tegur lagi dia dengan musibah. Orang ini sudah rajin ibadah. Ngapain lagi saya kasih dia trigger berupa pujian hidup untuk membuat dia tambah? Karena dia dengan sendirinya sudah memperbaiki diri. Nah, maka orang yang senantiasa Pak mengevaluasi dirinya tidak perlu lagi dievaluasi oleh Allah. Nah, bahasa evaluasi itu sebenarnya muhasabah. Muhasabah itu artinya mengevaluasi. Orang yang sudah mengevaluasi dirinya, menegur dirinya, tidak lagi membutuhkan teguran dari Allah. Maka kita perlu muhasabah dalam artian kita mempunyai mekanisme untuk mengkoreksi diri kita. Kalau kita sudah punya awareness, kesadaran untuk mengkoreksi diri kita, maka Allah kata nggak usah saya kasih koreksi sama ini, dia sudah sadar sendiri. Nah, mengkoreksi diri sendiri itu kosnya rendah, tapi kalau dikoreksi sama Allah kosnya, halo, kosnya tinggi. Kehilangan ini, kehilangan itu, betul nggak? Dalam musibah ini, musibah itu, berarti ada yang sedang dikoreksi oleh Allah. Tapi dengan mekanisme koreksi secara sukarela, ya, itu membuat kita tidak perlu dikoreksi lagi oleh Allah. Karena kita sudah punya mekanisme menegur diri kita sendiri. Nah, ini poin yang ketiga ya. Jadi Allahumma inni as'aluka al-'afwa yang tadi apa? Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Udah berapa poin? Hah? Udah berapa poin? Berapa? Ya, saya sebenarnya tahu juga ada catatannya. Cuma jemaahnya konsentrasi kan, saya pengen tahu itu aja. Oke, yang ketiga. Tapi tentu yang keempat ini kalau digabung dengan yang pertama, yang syukur. Ini yang keempat. Nasihat untuk orang yang sehat. Janganlah takut. Tentu konteksnya saya jangan takut sakit secara berlebihan. Jangan takut sakit secara berlebihan. Karena takut berlebihan itu sendiri sudah penyakit. Betul kan? Bahkan ada penyakit namanya psikomatis. Ya, psikomatik. Psikomatik itu penyakit fisik tapi diakibatkan oleh mental, gelisah, stres, panik. Ya, itu semua ternyata menyebabkan fisik orang ini terganggu. Makanya pernah nggak ada orang merasakan gejala penyakit di ronsen, nggak apa-apa kata dokternya. Pernah nggak? Nggak apa-apa kok bapak mengalami di ronsen baik-baik aja. Nah, itu yang disebut dengan penyakit psikomatik. Orang memiliki beban pikiran, khawatir, cemas, sedih, berlebihan. Maka kemudian dia merasakan tidak nyaman di fisiknya. Makanya dalam undang-undang kesehatan kita, itu ternyata kesehatan seseorang itu harus dilihat dari dimensi. Itu sudah masuk undang-undang. Fisik, mental, spiritual. Ini kesehatan indikatornya itu 3 itu harus dilihat. Dan ternyata para ahli mengatakan bahwa akar terbesar dari penyakit fisik itu lebih banyak disebabkan oleh non fisik itu sendiri. Jadi lebih banyak orang itu terkena penyakit bukan disebabkan fisiknya sebenarnya, tetapi akarnya itu bukan di fisik. Fisik itu cuma gejala saja. Tetapi lebih banyak orang itu sebenarnya terkena penyakit fisik itu lebih kepada spiritualnya dan mentalitasnya. Nah, maka kalau kita memperbaiki spiritual kita, itu akan memperbaiki kesehatan kita. Makanya mestinya makin tua itu makin rajin ibadahnya supaya makin sehat. Betul atau tidak?
sholat itu ketika kita lihat dengan kacamata ini bukan lagi sebuah beban, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena sholat itu sendiri salah satu fungsinya, berarti banyak fungsi yang lain, ya. Fungsi sholat itu salah satunya adalah healing, terapi. Sholat itu salah satu fungsinya, healing, dia terapi. Makanya orang yang sholatnya baik, itu kan pikirannya akan positif, hatinya akan tenang, akibat keduanya fisiknya akan sehat. Belum lagi bahwa sholat itu ada gerakan-gerakan fisik yang secara ilmu kesehatan, seluruh gerakan-gerakan sholat itu ternyata sangat bagus untuk kesehatan kita. Maka sholat itu paket lengkap, kesehatan spiritual, kesehatan mental, kesehatan fisik. Nah, kalau kita tahu sholat itu seperti itu, Pak, kita bukan cuma akan menjadi pengamal sholat, tapi menjadi penikmat sholat. Nah, kopi aja katanya ada peminum, ada penikmat, ya. Katanya ciri peminum kopi itu pakai gula. Nah, itu peminum. Kata ahli kopi, Pak. Kapan orang disebut penikmat kopi? Kalau minum kopinya nggak pakai gula. Ini kata penikmat kopi, Pak. Kenapa? Ya, karena kopi itu memang pahit, ya. Yang dinikmati itu pahitnya itu. Berarti penikmat kopi. Kalau masih pakai gula, peminum. Kayaknya ada di sini. Peminum, Bapak, ya. Nah, kita ini seringkali sholatnya pengamal sholat. Pengamal sholat, makanya sholatnya buru-buru, ya. Sholatnya maunya yang pendek-pendek, gak betah lama-lama. Itu nama pengamal sholat tuh. Tapi kalau orang naik level tuh sudah jadi penikmat sholat. Nikmat saja sholat. Nah, ini luar biasa. Ya, maka dengan pemahaman itu kita akan mampu naik kelas menjadi penikmat, bukan pengamal sholat. Nah, baru buah-buah sholat itu akan kita rasakan dasarnya kalau kita sudah jadi penikmat. Kalau jadi pengamal doang cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Absensi, absen. Kantor yang penting absennya, ya. Kerjaan nggak beres. Jemaah sekalian yang dimuliakan, kembali kepada nasihat yang tadi, jangan takut berlebihan. Takut itu boleh sepanjang takut itu membuat kita berikhtiar. Karena memang takut itu punya pesan agar kita berikhtiar. Ya. Jadi sebenarnya seluruh emosi yang ada di dalam diri kita itu, emosi itu sebenarnya positif. Karena setiap emosi itu memiliki pesan. Makanya sebenarnya nggak ada emosi yang negatif. Kayak marah itu ada pesannya, ya kan? Marah itu betul, kan? Bagaimana kita bisa mengatakan tidak kepada kezaliman kalau kita tidak punya sifat marah? Bagaimana kita berperang di jalan Allah nggak ada marah? Maka marah itu penting dalam hidup kita. Karena tanpa marah kita akan terzalimi. Maka takut itu penting. Sepanjang takut itu membuat kita berikhtiar. Karena rasa takut itu membuat kita berjaga-jaga, berwaspada, berhati-hati. Tapi kalau takutnya sudah berlebihan, itu menjadi penyakit bagi kita. Paranoid. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, makanya kita diajari oleh Nabi berlindung dari cemas yang berlebihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi. Aku berlindung kepadamu dari khawatir dan sedih. Baru berlindung dari ajzi. Ajzi itu artinya lemah fisik. Nah, urutannya berlindung dari khawatir, sedih, baru berlindung dari lemah fisik. Kenapa? Karena memang fisik kita ini menjadi lemah karena mental
mentalitas sedih tadi, mentalitas takut tadi. Makanya jangan heran kok ada orang makannya sembarangan, maksudnya nggak jaga kesehatan gitu. Tapi kok badannya sehat-sehat? Karena makanan pikirannya dia jaga kesehatannya. Ini bukan anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang nggak sehat ya. Kan ada orang sembarangan itu makan kan. Makan itu yang berlemak, kadang-kadang yang ini, waduh, hantem aja. Tapi sehat-sehat. Ada orang rajin olahraga, makan ditimbang, gitu. Berapa ditakar, gitu. Tapi sakit-sakitan dulu. Berat badannya ideal, sakit-sakitan dulu. Cipulan berat badannya aja gak ideal. Jarang masuk rumah sakit, ada apa itu? Nah, itu tadi bahas kesehatan harus komprehensif tadi. Karena mentalnya orang ini mungkin berpikirnya positif. Maka jangan bicara penyakit di meja makan, Pak. Halo? Jangan bicara penyakit di mana? Di meja makan, jangan. Kalau mau makan, makan aja. Kalau enggak, ya enggak gitu. Jangan ngomongin penyakit, oh ini kolesterol lagi, kambuh lagi, gitu. Kalau nggak mau ya jangan dimakan gitu aja. Tidak usah diomongin penyakit. Di meja makan jangan ngomongin penyakit. Halo? Yang sudah tua-tua ini biasanya di meja makan malah ngomongin penyakit. Ya, kalau mending nggak usah dimakan saja sudah. Karena Nabi itu nggak pernah mencela makanan. Kalau dia nggak suka ya nggak dimakan saja gitu aja. Karena sugesti itu bahaya. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena takut yang berlebihan itu akan menghilangkan tawakal. Ini bahaya. Berarti orang kalau kebangetan cemas itu udah gak tawakal. Ini kita kan takut dengan virus selama ini kan. Itu selagi membuat kita hati-hati, jaga jarak, sering cuci tangan itu bagus. Tapi ketika ketakutan itu sudah merusak kebahagiaan kita, nah itu berarti kita kehilangan tawakal. Orang yang tidak tawakal itu adalah orang yang khawatir setelah berikhtiar, itu berarti tidak tawakal. Kalau orang khawatir tapi tidak berikhtiar, kan logis. Betul ya? Sehat itu tidak ikhtiar terus cemas, logis sehat, masuk akal. Udah ikhtiar cemas, sakit gitu. Maka kalau ada orang sudah berikhtiar maksimal lalu cemas, itu berarti dia tidak bergantung kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Dan apa yang bahayanya orang yang tidak bertawakal? Orang yang tidak bertawakal kepada Allah berarti kehilangan jaminan pertolongan Allah. Karena ternyata kunci dari pertolongan Allah itu adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupi Allah. Jadi bahaya sekali kalau cemasnya itu berlebihan, takut berlebihan. Daun jatuh Allah tahu, betul? Berarti nggak ada yang nggak tahu Allah itu, termasuk penyakit-penyakit itu Allah tahu semua. Kita musyrik loh kalau kita mengatakan bahwa virus itu bisa membahayakan diri kita secara mandiri tanpa disuruh oleh Allah, itu musyrik. Nggak boleh bahwa bahaya itu segala sesuatu itu kalau membahayakan itu diizinkan oleh Allah. Kalau nggak mendapat izin dari Allah, nggak akan bahaya. Kalau kita sampai mengatakan ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan mudarat kepada kita, di situ sudah musyrik. Karena asmaul husnanya adalah ad-darun nafi'. Hanya Allah yang bisa menimpakan mudarat kepada kita. Tauhid begitu, tauhid.
gitu. Enggak begitu nih. Pas anak butuh saja kan, butuh dipukul baru dipukul. Ya. Nggak ada orang tua tiap hari pukulin anaknya. Gila ya orang tua kalau gitu ya. Berarti kalau dipukul emang anak itu lagi butuh dipukul lah. Oke, nasihat yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Janganlah melihat sehat Anda karena kesungguhan usaha Anda. Nah ini penting. Jangan kita merasa saat ini sehat, karena saya rajin olahraga, konsumsi vitamin, sehat. Bahwa kita memang mengkonsumsi vitamin itu bagus, bahwa kita berolahraga bagus, tidurnya juga cukup bagus. Tapi jangan pernah mengatakan sehat kita karena itu semua. Bahaya. Nah, kalau kita mengatakan ikhtiar kita itulah yang kemudian membuat kita mendapatkan sehat, berarti kita sudah bertuhankan ikhtiar. Makanya mengapa orang-orang seringkali justru meninggal saat lari, ya kan? Jogging meninggal, ada nggak yang begitu? Padahal jogging cari apa? Sehat. Tapi matinya justru lagi jogging. Main bola kaki mati, iya kan gitu. Lagi goes sepeda mati. Banyak itu kejadian-kejadian. Terjun payung mati. Itu Iya. agar kita tahu bahwa orang sehat itu karena karunia Allah. Nah, maka kita jangan pernah melihat sehat itu hasil kesungguhan kita. Karena kalau kita melihat sehat itu sebagai hasil kesungguhan kita akan sombong. Ini kan karena kerja keras saya. Sombong. Kita akhirnya ujub. Ini saya banyak harta, ini kata Qaul karena kecerdasan saya, kata Qaul. Nah, sombong itu kata Allah adalah selendang. Maka siapa yang merebutnya, mengambil dariku, aku akan binasakan dia. Aku akan hancurkan dia. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, jika kesehatan itu menjadi kesombongan kita, maka kita akan dihukum dengan sakit. Apa yang menjadi kesombongan kita, maka di situ pula hukumannya. Sombong dengan apanya? Dengan profesi dokter. Saya ini dokter jantung. Sombong dia, kena jantung dia. Sombong saya ini dokter paling ahli, dokter gigi. Akhirnya apa? Sakit gigi. Sombong itu cepat banget Pak. Sombong itu cepat banget dapat. Saya pernah diundang di Geraha Bintang. Habis ceramah itu makanannya kambing guling. Ya, enak banget ya. Ayo Ustaz, kata bapak-bapak yang sudah usia mungkin sekitar 60-an. Wah, saya bilang yang tua dulu masih contoh. Saya bilang, kan banyak menu kan, ada kambing guling, ada yang lain. Saya pikir dia akan ngambil ayam atau apa. Ngambil dia kambing guling, banyak porsi. Habis itu saya ngambil duduk depan saya. Bapak masih makan kambing? Wah, saya makan nggak, Pak Ustaz. Kata dia, saya apa juga saya nggak mau badan saya. Nggak lama Pak, batuk di nggak selesai batuk. Sampai nggak jadi makan, sampai saya pulang selesai makan udah nambah. Pas batuk, nggak jadi makan. Akhirnya dia waktu saya mau pulang dia dari ke mobil dia. Ustaz, kayaknya tadi saya waktu ngomong makanan begini nggak ngaruh, kayaknya saya sombong tadi Ustaz ngomongnya. Dia sendiri yang ngaku. Saya mah nggak korek-korek, ya wajar aja orang batuk kalau kita gitu. Tapi dia sendiri ngomong tadi itu saya itu kayaknya ngomong itu sombong saya. Lah, sombong saya sama Allah. Nggak bisa makan. Nggak makan dia Pak. Batuknya nggak selesai.
yang pantas. Kalau Allah bilang aku kaya, memang dia kaya. Aku tuh maha kuat, memang dia kuat. Iya kan? Kalau kita sombong, itu namanya ngaku-ngaku. Itu seperti orang bodoh ngaku pintar. Itu kalau manusia yang sombong itu begitu. Ngaku dermawan tapi pelit. Nah itu sombongnya manusia itu kayak gitu. Kalau Allah dermawan memang kenyataannya dermawan. Benar kan? Kalau Allah mengatakan aku kaya, memang kenyataannya Allah maha kaya. Kalau Allah mengatakan aku al-alim, aku itu mengetahui segalanya, memang iya. Coba kalau kita sombong, berarti kita tuh orang bodoh ngaku pintar. Jamaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa nasihat? 4. Ya? 4. Khilaf antar jamaah ini. Jamaah sekalian yang dimulai Allah. Nasihat yang berikut. Jangan pernah bergembira dengan keadaan buruk yang menimpa orang lain. Terutama godaannya kalau musuh kita nih yang kena penyakitnya. Rival kita ini, rival kita kena musibah, kena penyakit. Biasanya apa itu? Hati-hati. Ini bisa menjadi peluang kita akan dihukum dengan hukuman itu. Makanya bagusnya tadi kalau yang doa yang tadi yang ketika siapapun yang tertimpa musibah kita bilang alhamdulillah Allah selamatin saya dari yang menimpa orang itu. Tapi kalau kita belum ngerasain orang soal itu memang kayak gitu. Memang gatel sih ngomong. Bener nggak? Atau ini tahan Pak, itu bahaya. Jangan bergembira di atas penderitaan orang lain. Emang gatel banget tuh kalau apalagi kalau orang itu memang jahat nih gitu. Di sosmed lalu tertimpa penyakit itu senangnya luar biasa itu. Tetapi nggak usah diungkapin Pak, bahaya. Ada pengalaman saya Pak soal itu. Ceritanya ya. Ada orang pinjam duit sama saya, nggak bayar-bayar Pak. Pas nggak bayar-bayar, tiba-tiba anaknya kena sakit. Nah dia minta pinjam lagi yang lama belum dibayar. Dan yang lama belum dibayar itu tengah waktunya udah tahunan, bahkan sampai sekarang. Tapi saya udah ikhlas itu, nggak usah bayar. Saya sudah ikhlasin, dan saya nggak kasih tahu kalau saya ikhlas, tapi saya sudah ikhlas. Karena saya nggak kasih tahu supaya dia tidak terbiasa, makanya saya nggak kasih tahu, tapi sudah saya. Karena orang ini udah lama utang sama saya nggak bayar, pas anaknya sakit, dia mau utang lagi. Dalam hati saya, dalam hati saya, orang ini sakit, anak ini tidak bayar utang. Nggak lama anak saya banyak sakit banget. Ampun dong kan. Semua orang kalau udah tertimpa musibah untuk dikasihani, betul kan? Benar atau tidak? Jangan pernah nyukurin, syukur. Saya udah kapok itu kan. Mendingan diem aja ya Allah, alhamdulillah, terselamat. Yang berikutnya, jangan mempersulit orang lain. Jadi kalau ada orang kita sulitkan, nanti kita akan disulitkan. Kalau kita memudahkan orang lain, akan dimudahkan. Seringkali sebenarnya kesusahan yang menimpa kita adalah disebabkan ada kesusahan orang lain yang kita mampu menolongnya, lalu kita tidak tolong. Akhirnya Allah timpakan kesusahan kepada kita. Makanya kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, kita mampu menolong, usahakan ditolong.
skenario Allah. Kok datangnya ke kita? Dan kita sebenarnya mampu menolong, lalu kita tidak tolong. Itu biasanya kesulitan itu juga kita akan diuji dengan kesulitan yang sama. Tapi kalau kita menolong orang yang kesulitan dan kita mampu menolongnya, maka saat kita sulit itu senantiasa ada jalan keluar. Karena para ulama mengatakan balasan bagi satu amal itu sejenis dengan perbuatannya. Dalam sebuah hadis menarik, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu kesusahan orang mukmin yang lain di dunia, Allah akan membantu kesusahannya di akhirat kelak. Siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan akhirat. Ini hadis-hadis yang begini cukup banyak. Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong yang lainnya. Nah, jemaah sekalian, makanya agama kita itu menyebut orang yang tidak mau peduli itu adalah orang yang bohong beragamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Yang berikutnya saya cepatkan. Bagi yang sehat, kunjungilah orang yang sakit. Atau kalau dalam kondisi wabah enggak boleh dikunjungi, telepon orang itu sebagai pengganti dari kunjungan. Karena hak seorang muslim dengan muslim itu hak adalah diantaranya adalah apabila dia sakit maka jenguklah. Itu haknya dia. Itu sampai disebut hak. Berarti kalau kita ada saudara kita, teman kita yang sakit, lalu kita mampu menjenguknya, lalu kita tidak jenguk, berarti kita mengabaikan hak itu. Nah, itu sampai hak itu berarti sangat penting, Pak. Dalam hadis yang lain, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik-metik buah-buah surga sehingga dia hidup. Apabila dia sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila yang menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Luar biasa. Yang terakhir, ya, kalau kita menjenguk orang sakit, kabar gembira, gembirakan hati. Sebentar lagi juga sembuh. Gitu. Sakit apa? Kemarin lebih parah sakit itu, sembuh. Komorbid lagi penyakit, sembuh. Oh, khawatir, sembuh. Berikan harapan. Makanya kenapa disebut ta'ziyah? Ta'ziyah itu artinya menghibur. Ya, kita menguatkan si sakit. Si sakit ini sedang lemah fisik. Khawatir juga dia lemah mental. Bergabung lemah fisik dan lemah mental sudah selesai. Tapi kalau orang fisiknya sakit lemah, mentalnya kuat, biasanya bisa sembuh. Betul atau tidak? Banyak sekali orang kena penyakit parah, tapi karena di sininya kuat, optimismenya, ingin sembuhnya kuat sekali, Pak. Saya mendengar ada orang-orang yang hampir mati suri itu. Salah satu yang membuat dia kembali hidup itu katanya dia teringat dengan anak-anaknya, teringat dengan istrinya yang ditinggal, yang mungkin akan tidak ada yang menafkahinya. Akhirnya dia kemudian kembali tersadar gitu. Karena keinginan, kasihan anak-anak saya, kalau saya pergi sekarang, itu kisah-kisah orang yang sudah tidak sadarkan diri itu sekian lama, karena ada sesuatu yang membuat dia semangat untuk kembali. Maka kalau ada orang yang sakit, kasih kabar gembira, kasih optimisme bahwa kalau Allah berkehendak, seberat apapun penyakitmu pasti sembuh kalau Allah berkehendak. Nah, ada dua lagi secara cepat saya sebutkan. Perbanyak sedekah. Nah, saya mengajarkan sedekah ini bukan sedekah biar dapat
lebih banyak, ya, nanti kena delik hukum. Ya. Memang Allah pasti balas sedekah kita itu, tapi balasannya seperti apa itu maunya Allah, jangan didikte Allah. Kamu sedekah 1 juta, balik 10 juta, nggak begitu prinsipnya. Dibalas 10 kali lipat 700, tapi bentuknya belum tentu uang, karena ada banyak yang lebih penting dari uang. Betul? Kita ini kan doanya minta uang saja, seolah-olah hidup ini yang lebih berharga hanya uang. Padahal orang yang sakit itu di rumah sakit gak minta uang, dia minta apa dia? Ini saking mantreknya kita itu doanya minta duit dulu. Ya, kata Nabi SAW, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah." Ya. Jagalah harta kalian dengan zakat atau dengan sedekah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis ini memang dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis sahih Bukhari Muslim yang berbunyi, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiru as-siyam was-shalah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Ujian yang menimpa seseorang, ujian terhadap keluarganya, hartanya, jiwa, anaknya dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, salat, sedekah, dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi ternyata salat kita ini bisa menolak bala, ya, puasa kita bisa menyembuhkan penyakit kita, sedekah juga bisa begitu. Terakhir, yang sekalian yang dimakan Allah, disiplinkanlah untuk zikir pagi, zikir sore. Ya, disiplin. Zikir pagi itu oleh ulama itu sudah dibuat satu buku. Ya, sore juga, ya, nama zikir itu karena diajarkan Nabi maka disebut maksur, artinya zikir peninggalan Nabi. Maka disebut maksurat itu berarti zikir-zikir ya yang bersumber dari Nabi. Disebut maksur, asar, kata asar, peninggalan. Ya. Bacalah al-maksurat. Al-maksurat ini semuanya bersumber dari Nabi, cuma ada versi yang mengumpulkannya, kadang ini dulu baru ini, ada yang diputar yang itu dulu baru ini. Soal susunan sih nggak ada masalah. Ya, ada maksurat yang yang dikumpulkan oleh Syekh Hasan Al-Banna, itu juga boleh, atau ulama-ulama yang lain, itu silakan. Ya, nggak perlu kita ini kok urutannya beda ya. Soal urutan nggak ada masalah. Ya, mau duluan mana bacanya? Ya, bacaan Allahumma afini bi badani dulu atau mau baca yang lain dulu, nah, itu soal urutan saja. Kenapa? Karena zikir itu banyak yang redaksinya memang untuk keselamatan. Contohnya apa? Allahumma afini bi badani, afini bi sam'i, itu keselamatan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu kan keselamatan. Itu kan memang zikir itu tujuannya salah satunya jelas dari redaksinya itu kesehatan. Nah, prokes ini kan kesehatan juga ya. Kenapa prokes? Kesehatan perlindungan. Cuma prokes ini kan kata dokter itu paling banter kemungkinan besar sehat kalau prokes. Nah, kalau Nabi bilang kamu baca zikir ini kamu akan dijaga, akan selamat, itu bukan kemungkinan besar, tapi 100%. Nyambungin. Nah, kok disiplin banget sih Pak sama prokes yang paling banter itu kemungkinan besar selamat. Tapi zikir pagi dan sore yang itu jaminan keselamatan dan yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, kok nggak disiplin sih? Kan bodoh itu namanya. Nggak cerdas orang mati-matian untuk sesuatu yang hanya kemungkinan, lalu meninggalkan sesuatu yang sifatnya kepastian. Nah, kan zikir pagi Pak, zikir sore, biasakan. Ya. Waktu zikir pagi sore itu kalau versi saya, itu versi yang kubronya, yang lengkapnya, itu paling baru 10 menit.
Waalaikumsalam. Ada sedikit Pak, sore. Doa yang terbaik untuk saudara yang lagi sakit, apa bacaan doanya? Cukup salat Fatihah. Ya, kalau kita mengunjunginya, misalkan kita doakan dengan doa yang diajarkan Nabi. As'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiak. Salawat yang banyak. Aku minta kepada Allah, Tuhan arsy yang agung, untuk menyembuhkan. Itu bahasa Indonesia. As'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiak. Ya, atau tadi tahun insyaallah mudah-mudahan bersih. Nah, itu doa itu. Tapi 33. Atau doa yang Nabi juga ajarkan yang lain, kita doakan di depan dia atau tidak di depan dia. Allahumma rabban nas, wahai pemilik manusia, pemelihara manusia, adhibil ba'sa, hilangkan penderitaan orang ini. Ishfi atau ishfi, sembuhkan orang ini. Anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifaa. Tidak ada kesembuhan selain bersyukur dari kesembuhan yang tidak menyisakan sedikit pun penyakit. Nah itu. Al-Fatihah bisa. Al-Fatihah itu ayat rukyah, bisa kita bacakan di depan dia. Jadi banyak sekali doa-doa yang bisa kita bacakan untuk itu. Bahkan seluruh ayat Quran pun itu bisa menjadi obat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Kami turunkan Quran itu semuanya kesembuhan. Ya, jadi kita bisa bacakan Quran itu di hadapan orang yang sedang sakit. Ya. Al-Fatihah boleh, Al-Baqarah boleh. Ya. Kita bacakan karena ayat-ayat Quran itu memang dia bukan cuma petunjuk. Karena ayat Quran itu sendiri adalah bukan obat juga. Kalau di hadis memang obat, kalau di Quran ayat Quran itu disebut sebagai kesembuhan. Karena syifa itu artinya kesembuhan. Di hadis memang Allah Rasul menyebut dawa penyakit, apa obat. Itu Allah SWT. Yang lain? Ustaz. Ya. Bagus. Yang mana bagus? Oh di situ kan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tadi nasihat yang keberapa Ustaz ya Ustaz? Ya. Yang ada masalah ikhtiar, kemudian kecemasan yang berlebihan, Iya Pak. kaitannya dengan tawakal dan mengarah ke syirik. Misalnya kalau kita sangat terlalu cemas, itu bisa mengurangi ketakwaan kita, dan tadi Ustaz menyampaikan bisa mengarah ke syirik. Betul. Nah, kaitan korelasinya dengan pandemi sekarang besar, COVID ya. Sekarang ini ada Omikron ya, Ya. yang selalu dilakukan oleh Media. ya, bahwa itu juga berbahaya. Apakah itu akan membuat hampir semua orang menjadi terlalu cemas dan ya kita masing-masing orang yang bisa lain yang menyikapinya. Bagaimana seharusnya kita bersikap Ustaz? Ya. Ya, pihak kita untuk bersikap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kita lakukan ikhtiar maksimal. Karena takut itu sebenarnya perintah untuk berikhtiar. Nah, logisnya kan semakin bagus ikhtiar, semakin kecil rasa takut kita. Betul atau tidak? Maka orang yang paling takut mestinya orang yang paling minimal ikhtiarnya. Semakin besar ikhtiar kita, mestinya semakin volume kecemasan kita. Contohnya begini, orang takut masa depan. Lalu dia berikhtiar, dia menabung, dia investasi
berikhtiar lalu meyakini bahwa virus ini tidak akan mengenai saya kalau nggak diizinkan. Maka dia tenang pertama karena dia sudah menunaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang memang harus dilakukan yang menjadi tugas kita. Yang kedua, adapun terkena dan tidak terkena itu di luar kewenangan kita. Itu kewenangan Allah. Nah, itu yang dilakukan adalah ikhtiar maksimal, lalu jangan berlebihan cemasnya. Itu saja. Karena kalau sudah berlebihan, nah itulah yang tadi kemudian kita kehilangan ketergantungan kepada Allah. Di situ ada celah untuk syiriknya. Nah, kalau sudah ikhtiar maksimal kena juga. Ya memang ada maksud Allah mengapa orang ini kena. Dan ingat, kena itu bukan tanda orang ini buruk. Yang bukan. Apakah orang yang sehat itu lebih baik daripada orang sakit dalam perspektif agama? Lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang sakit? Apakah orang kaya itu lebih dicintai daripada orang yang miskin? Kan gak gitu kan? Berarti kalau orang sudah berikhtiar, sudah doa kena, ya memang ada tujuan yang Allah inginkan kenapa orang ini kena. Jadi apa namanya? Itu sebenarnya sudah ada pelurunya. Ini kena siang. Saya ada teman yang kena COVID. Dia isolasi mandiri di rumahnya, nggak keluar, tapi berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya secara normal, makan di meja makan yang sama di rumahnya, istrinya, anak-anaknya nggak pakai masker. Cerita langsung dari teman dekat saya. Tidur masih satu kasur sama istrinya, nggak bisa. Sampai orang ini sembuh, istri dan anak-anaknya nggak kena. Dia bilang apa? Sepertinya memang orang-orang yang kena itu memang sudah ditarget oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kena. Karena seharusnya anak saya, makanya ada orang yang komorbid juga nggak kena, banyak banget. Yang komorbid nggak kena itu banyak banget. Ya itu artinya kita nggak perlu terlalu cemas. Cemas harus, takut harus, karena kita butuh takut itu supaya kita berikhtiar. Tapi berlebihan, nah itu nggak boleh. Semua yang berlebihan itu nggak boleh. Mohon lakunya yang sedang saja. Jangan udah mau joget aja bapak-bapak ini. Oke, cukup ya, sudah siap. Kita tutup dari sifat astagfirullahaladzim. Subhanallah.